Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RRI Melapo. Ya. Radio Tangga Bencana Ya, ya. COVID-19. Alhamdulillah, Ya, Ustaz, ya. alhamdulillah. Nah, untuk informasi suasana tadi dari kediaman dari Arungan menuju ke RRI itu seperti apa? Alhamdulillah. Keadaan normal-normal saja, alhamdulillah. Kebetulan saya ke Arongan sebentar melihat kondisi kebun. Kan kebetulan kebun kurmanya ada di Alang Bali sana. Waduh. Iya, iya. Kita petani kurma. Iya, alhamdulillah ya Ustaz. Ya, kapan-kapan nanti kita bisa ke sana. Insya Allah. Insya Allah. Kita dengarkan terlebih dahulu penjabaran terkait dengan tema kita, Hikmah Nuzulul Quran ya, bersama Ustadz Ustazi Syahsal. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar radio RRI Melabuh, radio tanggap bencana COVID-19 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat Allah pada kesempatan ini, pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di atas permukaan bumi dalam keadaan dapat mengamalkan suatu amal besar dalam agama kita, yaitu amal puasa Ramadan. Di bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ini, di bulan di mana Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, juga diturunkan Allah dari langit dunia kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu, di mana proses penurunan Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah itu menghabiskan waktu lebih kurang 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Itu sebagaimana yang sering kita dengar yang disampaikan oleh guru-guru kita. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tajuk kita yaitu Hikmah Nuzulul Quran. Kata hikmah sendiri kalau dalam bahasa kita itu pelajaran atau imbas, azas manfaat. Apa manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada kita, Kak Dharma? Yang namanya kitab suci Al-Quranul Karim ini adalah satu-satunya kitab sampai hari ini yang keasliannya betul-betul asli, bukan sekedar karena kita orang Islam lalu kita mengatakan karena kitab suci kita lalu kita bilang ini asli, ini orisinil. Tapi Al-Quran memberikan tantangan. Kalau kalian meragukan, kata Al-Quran, Al-Quran ini bukan dari sisi Tuhan, maka coba kalian buat tandingan daripada Al-Quran, walau hanya satu surah saja. Satu ayat saya tidak akan pernah mampu. Nah, ini adalah kitab suci yang betul-betul orisinil, yang betul-betul siapapun yang membacanya, siapapun yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kedamaian. Mengapa demikian? Al-Quran memang kitab petunjuk, Kak Dharma. Dia menjadi hudan, menjadi huda, petunjuk. Bagi siapa? Yang pertama bagi kita dulu, sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Maka buku petunjuk kita memang tidak ada yang lain. Buku petunjuknya ya Al-Quran. Kalau hari ini kita pakai mobil Pajero tapi pakai buku petunjuknya Avanza, nanti kalau diservis dipaksakan mobilnya jadi rusak. Nah, dia memang harus dipakai buku petunjuk yang sudah disiapkan. Hari ini kita sebagai manusia, produk Allah ini didatangkan untuk ke dunia ini, diberikan nyawa untuk bisa hidup. Ini untuk bisa hidup normal, tidak ada masalah dalam hidupnya. Dia bisa beroperasi dengan maksimal, tidak terkendala di sana sini. Maka untuk panduan perawatan dan operasionalnya, dia harus dipakai buku panduannya. Apa itu? Al-Quran. Kalau kita pakai buku panduan lain, dia pasti nanti jalannya akan keseok-seok ke sana sini, nggak akan stabil. Itu tadi perbandingannya mobil Pajero, lalu kita olah dia, kita buat sistem operasionalnya itu dengan buku panduan Avanza misalnya, maka akan ada masalah yang akan terjadi di mobil Pajero kita. Kenapa? Karena Pajero sistem komputerisasi, Avanza mungkin sistem manual, cukai kena, cukai gede, udah mati kau udip. Tapi Pajero udah cukai ngenjaro, jadi tengah udip bisa mati. Nah, ini kenapa? Karena salah mengambil
buku panduan. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua malah. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab ini, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Kata tidak ragu berarti inilah kitab yang asli, yang orisinil loh. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia untuk apa ini? Apa hikmahnya didatangkan? Apa hikmahnya diturunkan Allah? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini di ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Apakah Al-Quran ini sekedar menjadi petunjuk bagi kita orang Islam saja, yang non-Muslim tidak bisa dijadikan petunjuk? Tidak. Al-Quran ini juga bisa menjadi petunjuk. Dia diturunkan Allah menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, baik dia itu beragama Islam maupun agama bukan agama Islam. Itu dibicarakan salah satunya di ayat yang menyatakan tentang Ramadan ini. Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di ayat ini disampaikan Al-Quran itu menjadi petunjuk bukan hanya bagi orang Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia. Artinya apa? Walaupun dia bukan orang Islam, saya sering sekali menyampaikan ini Kak Dharma. Ada orang bukan orang Islam, lalu dalam suatu rutinitasnya, dalam suatu aktivitasnya, dalam suatu pekerjaan profesinya, katakanlah dia sebagai pedagang misal, orang jualan, lalu dia mengadopsi sistem perdagangan Al-Quran, maka itu dapat dipastikan 100% dia akan berjaya dan berhasil dalam perdagangannya. Walaupun status agamanya dia bukan Islam. Yang penting dia mengadopsi sistem Islam, sistem Al-Quran maksudnya, konsep perdagangan Al-Quran, maka perdagangannya akan sukses. Dalam masalah pertanian, dia mengadopsi sistem pertanian Al-Quran, maka dia akan berhasil. Dalam politik, siapapun orangnya, baik Muslim maupun non-Muslim, kalau dia mengadopsi, dia mengambil sistem kerjanya yang dipandu, yang dicontohkan, yang diberikan oleh Al-Quran, maka dia akan berjaya. Inilah maknanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang Al-Quran itu fungsinya atau tujuannya adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kita tahu Kak Dharma, kalau orang mendapat hidayah untuk masuk Islam, terutama orang-orang besar di dunia ini, para pemikir-pemikir, peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan besar, profesor-profesor besar dunia ini, yang mereka telah menghasilkan karya-karya besar untuk kemanusiaan, itu mereka dapat hidayah semua rata-rata itu disebabkan karena mereka membaca Al-Quran. Mungkin salah satunya sebagai contoh hikmah Allah turunkan Al-Quran. Kalau dulu kita salah satunya adalah ada seorang berkebangsaan Yahudi, seorang peneliti yang meneliti tentang, saya baru mendengar kisah ini disampaikan oleh salah seorang ustadz dua pagi yang lalu, yaitu kawan saya Ustadz Kamil. Ada seorang berkebangsaan Yahudi, beliau meneliti tentang sidik jari. Sidik jari nayo, sidik yo. Kan semua kita punya sidik jari. Dia meneliti sidik jari, dan mereka adalah orang yang sungguh-sungguh di saat melakukan suatu penelitian sehingga menghasilkan sebuah hasil penemuan terbarunya. Kalau sekarang kan rata-rata kalau orang kantoran masuk kantor, untuk sistem absensinya kan bukan lagi manual seperti dulu. Teken-teken habis ada pulpen dan apa teken. Atau orang bisa mengolahnya kayak gini. Masuk jam 8 teken, dia masuk jam 8 teken, habis itu keluar, nanti balik jam 5 teken lagi. Kan gitu. Tapi kalau fingerprint sudah ditentukan misalnya jam 8 harus masuk, maka jam 8 kita harus pada culo ujungnya rodanya mangga lengket. Yang menjadi pembicaraan kita apa ini loh Kak Dharma. Dia tahu bahwa Islam, salah satu yang disampaikan oleh Islam, oleh Al-Quran, nanti setelah kematian Allah akan kembali menghidupkan orang-orang yang telah mati. Mulai daripada Nabi Adam dulu sampai manusia terakhir dimatikan sebelum kiamat, akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Orang-orang Yahudi sebagian nggak percaya. Mana mungkin orang sudah jadi tanah, udah hancur lebur, bagaimana mungkin disatukan? Apa kata Allah di Al-Quran? Di Al-Quran, kami bukan hanya sekedar mampu menghidupkan orang yang telah mati, bahkan ujung-ujung jarinya pun, ujung-ujung jari mereka pun tidak akan pernah tertukar di kiamat nanti. Artinya sidik jari kita ini di kiamat saat dibangkitkan kembali oleh Allah, dia masih seperti saat di dunia ini, tidak tertukar.
Jadi peneliti tadi setelah dia menemukan bahwa pentingnya sidik jari tidak ada yang sama di dunia ini menjadi alat pengenal yang otentik. Lalu dia menyampaikan hasil penelitiannya di sebuah seminar, diseminarkan. Lalu tiba-tiba ada seorang ustaz lah, seorang orang Islam yang mendengar itu, lalu dia mengatakan, apa yang Anda teliti, apa yang Anda temukan itu sudah disampaikan oleh kitab suci kami 1400 tahun yang lalu. Oh iya, katanya, ya disampaikanlah ayat tentang bahwa Allah akan menghidupkan kita sampai ujung-ujung jarinya pun tidak tertukar. Ini menjadi salah satu asbab hidayah peneliti tersebut bersyahadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, Kak Dharma. Itulah hikmahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk yang pertama bagi kita. Kalau kita hari ini yang jelas buku petunjuk itu buku petunjuk kita, tapi kita tak mau pakai buku petunjuk, lucu kesannya. Kesannya ya padahal Al-Quran didatangkan untuk kemaslahatan kita, untuk kejayaan kita, untuk kebahagiaan kita, tapi kita justru cari novel untuk mencari nyoki bancara begatnya bumangan udah betul banyak. Padahal buku panduannya udah lengkap semua, mulai dari hal yang paling besar sampai urusan tetek bengek sekalipun itu udah betul-betul komplit di dalam kitab suci kita Al-Quran Al-Karim. Itu sekedar gambaran sekilas dulu Kak Dharma untuk para pendengar kita radio RRI Melabuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kak Dharma. Baik, dan juga Ustadz untuk saat ini, ini sembari kita menanti. Nah, ini Ustadz kalau untuk di malam nuzul Quran ini, misalkan kita selama ini mohon maaf kalau puasa kita sudah 16 yang sudah berlalu, misalkan 15 sudah berlalu. Betul. Nah, kadang-kadang di malam-malam itu kita mohon maaf itu di malam pertama paling 2-3 yang ada kita buka-buka Quran. Nah, ini ada baiknya apa nih Ustadz untuk remaja-remaja hari ini, untuk adik-adik kita, anak-anak kita, apa yang harus dilakukan di malam nuzul Quran ini Ustadz? Iya. Dia memang untuk, kan membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya untuk milenial. Iya. Yang bapaknya milenial pun susah juga. Kenapa susah? Susahnya gini. Kan membaca Al-Quran itu ibadah. Iya, betul. Salah satu mukjizat besar Al-Quran seperti tadi yang kita sampaikan, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang datang dari Allah tanpa pemalsuan sedikit pun. Apa buktinya? Buktinya kayak gini. Al-Quran dibaca berulang-ulang sekalipun, beratus-ratus, beribu-ribu kali sekalipun, ayat yang sama sekalipun, dia tidak akan mendatangkan kejenuhan, kebosanan. Tapi coba buku lain. Buku apa nih yang paling sekarang yang paling bestsellernya? Buku apa misalnya? Katakanlah buku, kalau saya cuma ingat buku-buku kayak gitu ya buku ayat-ayat cinta dulu. Eranya booming ayat-ayat cinta karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Saya pernah membaca buku Kang Abik itu 4 kali khatam. Saya baca, senang saya memang. Habis itu sedih, di situ ada bahagia. Saya mendapatkan ruh dari isi buku itu, saya dapatkan. Sehingga setelah khatam sekali, saya ulang balik, baca lagi, khatam lagi, pulang lagi, khatam lagi. Lebih kurang kalau nggak salah, saya mengkhatamkan buku itu sekitar 4 kali, entah 3 kali khatam. Tapi disuruh kembali membaca, mengulang kembali, nggak mungkin, bosan kita. Seindah apapun kata-kata yang disusun, karena ini produk makhluk, tetap dia akan datang kejenuhan. Kalau orang misalnya seorang suami udah lama nggak berjumpa istrinya, lalu dikirimin surat sama istrinya atau dikirimin WA sama istrinya dengan bahasa-bahasa yang romantis, yang senang waktu dibaca, tapi dapat dipastikan paling dibaca 4, 3, 5 kali. Nggak mungkin diulang, habis subuh dibaca lagi, habis enggak, pasti kita akan datang kebosanan, kejenuhan. Tapi kitab suci Al-Quran ini, ayat yang sama, surah yang sama, diulang-ulang berkali-kali setiap hari. Misal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu minimal sekali itu dibaca 17 kali Kak Dharma, setiap hari itu. Kalau siang berapa kali? 6, 2, tambah 4, 6, tambah 4, berapa? 4, 8, 10. Untuk siang hari 10 kali. Subuh 2 kali kita ulang Al-Fatihah. Zuhur 4 kali. Ditambah asar 4 kali. Berarti lebih kurang 2, 4, 10 kali. Diulang siang harinya. Apakah hari ini aja? Hari Minggu ini saja? Enggak, setiap hari.
tambah malam lagi 7 kali. 17 kali minimal diulang-ulang ayat yang sama, tidak mendatangkan kejenuhan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Padahal kan kita boleh komplain, pakai je ayat-ayat tak you baca, dia kan you baca kulhu mentang mama kena Fatihah, atau minimal rakaat pertama lah baca Fatihah, rakaat kedua baca tabat yada, kan boleh juga. Tapi tidak, kita nggak pernah komplain, nggak pernah protes. Ini salah satu mukjizat Al-Quran sebenarnya. Cuman kenapa waktu kita baca belum 10 menit kita udah ngantuk? Karena ini amal, karena ini ibadah. Kalau yang namanya ibadah pasti ada godaan setannya. Gitu dia Kak Dharma. Itu baik. Baik, Ustaz silakan nih, karena waktu kita terus melaju, masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita, hikmah nuzul Quran. Baik, terima kasih Kak Dharma. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kitab suci kita ini Kak Dharma, kitab suci Al-Quran ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Cuman hari ini bila kita belum menemukan sesuatu yang luar biasa di Al-Quran, bukan Al-Quran yang tidak luar biasa, mungkin kita masih kurang luar biasa merespon terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran. Mungkin salah satu contoh saya menarik, baru semalam juga saya sampaikan ini di Masjid Al-Istiqamah Suaribe. Saya menarik dengan angka 40. Kenapa tuh Ustaz? Yang pertama, Al-Quran juga ada menyebutkan kata 40 di Quran lebih kurang 4 kali. Termasuk di surah Al-Baqarah ayat 51 itu yang pertama sekali disebutkan mengenai dengan Nabi Musa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz wa'adna Musa 40 laila. Di saat Allah memerintahkan membuat perjanjian dengan Musa untuk diperintahkan Musa untuk bermunajat kepada Allah selama 40 malam. 40 laila, selama 40 malam. Juga di ayat yang lain pada saat pembahasan tentang masalah usia kematangan. Usia kematangan itu juga dibicarakan pada usia 40 tahun maksudnya. Pokoknya angkanya angka 40. Bahkan kalau Nabi juga banyak membicarakan angka 40 ini. Salah satunya masalah katakanlah masalah sholat. Masalah sholat, ada hadis Nabi yang menyatakan seperti ini. Barang siapa yang salat, kata Rasul, man shalla lillahi arba'ina yauman. Siapapun yang salat karena Allah selama 40 hari. Kata 40 juga. Selama 40 hari kata Rasulullah bersama imam, tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut. Enggak boleh selang-selang, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Selama 40 hari berturut-turut. Itu untuk kaum Adam. Khususnya ya, karena kan yang namanya dapat 40 hari. Ada amal lain yang disiapkan yang lebih mudah tapi amalnya lebih besar, tapi fadilahnya lebih besar. Ini secara umum untuk kaum laki dulu. Kalau kaum ibu-ibu, kalau ada komunitas sendiri khusus ibu-ibu masuk juga. Tapi nggak diperintahkan harus ke masjid. Nah, itu enggak. Jadi kata Rasul, man shalla lillahi fi jama'atin, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin. Siapapun yang salat jamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbir pertama imam, maka kata Nabi apa? Falahu bara'atan. Maka dia akan diberikan 2 hadiah besar, 2 bonus besar dari Allah. Yang sampaikan Nabi kita. Apa itu? Yang pertama, bara'atum minan nifaq, bara'atum minan nar. Dia akan terbebas daripada api nerakanya Allah. Besar loh bonusnya. Hari ini diiming-iming ikuti undian bla 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 bla, nanti dapat HP 1, HP Nexian misalnya gitu. Nah, kita juga bersemangat. Ini yang ditawarkan oleh Rasulullah. Siapapun yang mengamalkan hadis ini, melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka kata Nabi dia akan mendapatkan 2 hadiah besar. Yang pertama adalah bara'atum minan nar. Dia akan terbebas dari api nerakanya Allah. Yang kedua, wa bara'atum minan nifaq. Dia akan terbebas daripada sifat nifaq atau daripada karakter sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu karakternya ya, kalau berbicara idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara bohong, apabila berjanji mengkhianati, apabila dipercaya dia tidak istiqamah, tidak konsisten.
Maka orang-orang yang menjalankan perintah Rasul, khususnya kitab yang kita bicarakan ini adalah angka 40 tadi, yaitu menjaga salat jamaah selama 40 hari berturut-turut, maka dapat dipastikan setelah program ini selesai kita amalkan, maka kita akan tampil sebagai pribadi seorang muslim yang sejati, muslim yang benar-benar tidak akan membuat nama Islam kita malu karena kita akan tampil sebagai muslim yang sejati. Itu salah satu angka 40 yang ada di hadis Nabi. Juga bahkan ke orang kita, orang Aceh pun, gedanya orang Aceh na gepegat saboh tradisi gulai rampo. Gulai ramponya juga orang Aceh, orang tua-tua kita dulu itu diambil dari daun-daun kayu yang jumlahnya sampai 44 jenis daun kayu. Apa hikmahnya wallahu alam. Tapi kalau dalam Al-Qur'an tadi ini pasti ada hikmah besarnya. Mengapa Nabi Musa diperintahkan selama 40 malam bermunajat, bertalaqi dengan Allah? Mengapa Rasulullah mengingatkan menjaga salat jamaah selama 40 hari berturut-turut? Mengapa saat sperma dan ovum bertemu sebelum menjadi segumpal darah, dia itu bertemunya itu selama 40 hari. Setelah 40 hari pertama dia akan berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah pun yang menempel di dinding rahim itu dia lamanya 40 hari juga. 40 hari kedua. Habis itu 40 hari ketiga dari segumpal darah dia akan berubah menjadi segumpal daging. Begitulah seterusnya. Di sini ada angka jitu kalau saya mengatakannya, yaitu angka 40. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sendiri pun, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau pun diangkat menjadi Nabi pada saat usia beliau memasuki 40 tahun. Ini ada apa sebenarnya dengan angka 40 yang di Quran disebutkan lebih kurang 4 kali. Rasulullah banyak menyebutkan angka-angka 40 ini. Nabi diangkat menjadi Rasul juga di usia 40. Ada apa sebenarnya dengan angka 40? Para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya menarik memang dengan angka 40. Saya meyakini apabila sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan selama 40 kali atau 40 hari secara istiqamah, kontinu, tidak ditinggal-tinggal, maka insya Allah amal tersebut ataupun pekerjaan tersebut, rutinitas tersebut betul-betul akan menjadi bahagian dari diri kita. Artinya akan terbentuk dia sebagai suatu bahagian dari kehidupan kita. Bila dia nanti tidak ada, kita akan merasa kehilangan. Kita akan merasa risau apabila belum menjalankan rutinitas yang sudah kita jaga istiqamah selama 40 hari. Maka saya sering ingatkan seperti ini. Misalnya pada santri-santri saya mengatakan, kalian mesti menjaga sholat duha kalian minimal sekali 2 rakaat. Berapa lama? Kalian harus mempertahankan duha kalian itu selama 40 hari pertama. Jaga, jangan pernah kita berikan celah untuk tertinggalnya sholat duha kita. Memang berat. Di awal-awal itu terasa berat. Kita harus menyisihkan waktu 20-30 menit, setengah jam lah. Lebih kurang untuk persiapan sholat duha. Seharusnya mungkin kita lagi nongkrong pagi-pagi di warung kopi, atau sudah masuk kantor di saat jam kantor seperti biasanya. Lalu kita meninggalkan semua aktivitas keduniaan kita untuk sementara 20-30 menit tadi, berwudu, bersiap-siap, datang ke musala, bersujud di hadapan Allah, sholat 2 rakaat dalam duha kita. Ini berat di awal-awal, tapi saya katakan kepada santri, jangan tinggalkan, paksakan diri kalian, lawan hawa nafsu kalian, dan tolong dipertahankan ini selama 40 hari. Setelah 40 hari nanti terserahlah kalian gimana. Tapi Masya Allah, siapa di antara santri yang memang mampu mempertahankan amal sunnah ini, khususnya duha yang sedang kita bahas ini, apabila ini mampu kita jaga selama 40 hari pertama, maka pada hari berikutnya, 41, bulan kedua, bulan ketiga, tahun kesekian, bahkan sampai ajal menjemput kita, sholat duha itu akan menjadi bahagian dari kehidupan kita. Artinya apa? Bila ada satu hari saja ada hambatan yang akan mengancam tertinggalnya duha kita, maka akan ada kerisauan, keadaan kita tidak nyaman. Hanpah laju, cik hampah laju, daduk hanpah, dadang hanpah, sebelum kita menunaikan sesuatu yang sudah menjadi bahagian daripada kehidupan kita ini. Itu untuk satu kasus sholat duha. Begitu juga di amal yang lain. Misalnya amal, katakanlah amal sedekah.
Kalau amal sedekah itu kan kita tahu salah satu kata Nabi dalam hadisnya, siapapun yang sempit rezekinya. Kan hari ini di mana-mana orang mengeluh ekonomi macet, apalagi ini efek ataupun dampak daripada COVID-19 ini, virus ini, sehingga banyak ekonomi kita macet, petani macet, nelayan juga macet ekonominya. Rata-rata lagi bermasalah dengan faktor ekonominya. Apa kata Nabi? Apabila ekonomimu tersendat-sendat, rezekimu tidak lancar, maka solusi yang ditawarkan Rasulullah dua. Yang pertama adalah perbanyak sedekahmu dan perbanyak silaturahmimu. Dua yang disampaikan oleh Rasulullah. Apabila keadaan ekonomi kita macet, rezeki kita tidak lancar, maka solusi yang ditawarkan oleh agama adalah memperbanyak sedekah dan memperbanyak silaturahmi, Kak Dharma. Iya. Sekarang masalahnya untuk bersedekah itu juga tidak gampang. Sedekah kan mengeluarkan peng yang dalam kehinanya udah bagi ke orang lain, kan nggak gampang. Orang cari duit banyak-banyak, kita keluarin duit banyak-banyak untuk memberikan ke orang lain. Ini amal ini sulit. Tapi amal ini menjadi solusi bagi kita yang sempit rezeki. Iya. Semakin banyak kita bersedekah, maka akan semakin banyak cabang yang akan dibuka oleh Allah bagi kita. Satu keran kita buka, maka ada berpuluh-puluh keran dibuka Allah untuk kita. Iya. Yang jadi masalahnya sekarang kayak gini. Untuk bersedekah itu tidak mudah. Sulit memang. Walaupun nayo lepeng dadajak masjid dikasih lewat celengan masjid, maka yang kita cari memang angka-angka minus, angka-angka kecil, 2.000, 1.000 lah, bahkan ada surat peng lam celeng masjid tamping nayo terkejut jamaah tamping. Tring lu mana. Artinya apa? Memang lemah semangat amal kita ini. Iya. Saya menganjurkan kepada diri saya dan pada pendengar juga. Bahkan alhamdulillah saya takut ngomong ini, takut nanti jadi kesan ria maksudnya. Nggak apa-apa, Ustaz. Gini maksudnya. Sebagaimana sholat udah dipatok waktu oleh Allah. Zuhur jam sekian, siang hari, asar sekian, maghrib sekian, subuh sekian, isya sekian. Itu kan amal yang memang udah diplot waktunya oleh agama, oleh Islam. Sedangkan amal sedekah ini kan tidak dialokasikan waktu khusus oleh agama. Kapan kita mau sedekah, ya terserah kita. Sekarang kita sendiri yang mengalokasikan waktu khusus untuk amal ini. Misal kita pilih waktu sore, tapi saya sarankan pilihlah waktu subuh. Kalau saya menyarankan, saya sendiri juga mempraktekkan di waktu subuh. Pilihlah waktu setelah sholat subuh. Selesai kita sholat subuh di masjid. Ini yang penting jaga jamaah subuh juga nih ya kan, yang penting. Setelah sholat subuh kita tidak memanfaatkan uang kita, menggunakan uang kita, harta kita itu sebelum kita menggunakan pertama sekali untuk Allah. Artinya penggunaan harta yang dititipi Allah ke kita di awal kehidupan hari itu untuk Allah. Dan kita mesti patok angkanya. Siapa yang patok? Kita sendiri. Kita buat aja berapa mau kita anggarkan untuk sedekah harian kita, sedekah pagi kita. Misalnya 5.000. Ya udah istiqamahkan 5.000. Setiap pagi 5.000. Nggak boleh turun, nggak boleh naik. Karena nggak baik kita beramal itu naik turun. Karena amal yang paling disukai Allah itu amal yang dilakukan secara istiqamah. Kata Nabi dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi, amal yang dicintai Allah, yang disukai Allah, yang dilakukan oleh hambanya adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, yang dilakukan kontinu. Terus dilakukan. Wa in qalla, walaupun amal itu tak banyak, sedikit. Seperti tadi, angka yang kita plot untuk sedekah pagi kita 5.000. Istiqamah aja 5.000. Be uronyo yang merebe dengan ting itu lah kan. Kita yang penting istiqamah. Kalau angkanya 5.000 ya udah istiqamahkan 5.000. Kalau nanti kita udah merasa nyaman, kita upgrade boleh, naik turun jangan, karena nggak mungkin sedekah dia levelnya turun terus. Kalau orang istiqamah dan ikhlas karena Allah, pasti dia akan naik dia. Nanti kalau kita udah mampu untuk upgrade, silakan upgrade, naik dari 5.000 mungkin naik ke 10.000. Jangan turun lagi, kita pertahankan itu. Berapa lama ini amal harus kita jaga biar amal ini menjadi bahagian daripada kehidupan kita? Jagalah amal sedekah pagi ini minimal sekali itu
40 hari pertama. Kita jaga setiap subuh itu, tidak ada kecuali, tidak ada halangan, tidak ada rintangan apapun, tetap akan kita lawan. Kita akan mencari kemana ini uang akan kita sedekahkan. Apa kita mau memilih celeng masjid misalnya, nggak apa-apa. Atau lebih bagusnya lagi ini, saran dari ustadz-ustadz kita, lebih bagusnya lagi keluar, kan ada penyapu jalan misalnya di masih gelap-gelapnya subuh itu, wajahnya kita tidak tahu, wajah kita pun nggak tahu. Ini untuk menjaga nilai keikhlasannya. Setelah kita kasih, lalu kita berlalu, udah sama-sama tidak tahu. Ini insya Allah lebih cepat dampak sedekah yang dijanjikan Rasul sebagai pembuka keran sumber rezeki. Hari ini kalau kita punya sumber rezeki 2 buah keran, coba buka 1 keran untuk Allah, maka akan Allah buka keran-keran yang lain untuk kita. Ini solusi yang disampaikan oleh Rasul. Cuman yang saya tambahkan, biar ini menjadi bahagian dari kehidupan kita, kita mesti buat minimal 40 pagi pertama. Setelah 40 hari pertama ini kita jaga, maka ini amal akan menjadi bahagian dari kehidupan kita. Di bengah dua tu susah dia. Ya, itu yang kita mau, Kak Dharma. Ya. Kan kita tadi mau mengambil apa satu misteri misalnya di Quran, kan kita mengambilnya di angka 50, angka 40, angka 40. Ya. Begitu juga kehidupan kita. Betul. Kehidupan kita itu menjadi usia paling matang itu usia 40. Sehingga ada ulama katakan begini. Kalau orang begitu memasuki usia 40, akhlak yang ada di dia itu akhlak jelek. Karakter yang ada pada pribadi seseorang yang saat memasuki usia 40 misalnya, akhlak yang tidak baik, na'udzubillah. Maka kata ulama tersebut, untuk berubah ke akhlak yang baik itu sudah sangat sulit sekali. Itu. Begitu juga orang yang begitu memasuki usia 40 ini, kita akan masuk nih insyaAllah. Tidak lama lagi saya insyaAllah 4 tahun ke depan kalau ada umur, memasuki usia 40 tahun. Orang yang saat memasuki usia 40 tahun, karakter dia, akhlak dia adalah akhlak yang baik, maka insya Allah ini akhlak akan bertahan sampai dia menghadap Allah. Ini penting, angka 40. Maka Rasul diangkat menjadi Nabi di usia 40. Ini memang usia kematangan. Orang berbicara lebih bagus, akhlaknya lebih, kalau dia bagus, akhlaknya semakin bagus. Kalau jelek pun, maka semakin bejat, na'udzubillah. Itu memang ditentukan oleh salah satunya di angka 40, insya Allah nih penentuannya. Seperti tadi yang kita sampaikan, orang Aceh pun pegat gulai rampo mak-mak zaman longkalan, bahkan sampai sekarang mungkin kalau ada orang meninggal di kampung-kampung, entah di hari 5-nya itu ada hana lupu bala orang kaya, ada yang orang kaya buka pajoju, bukannya orang kaya pelupuk macam. Nah, itu entah apa yang ada di pikiran orang tua kita dulu, kita tidak tahu. Tapi memang kita bermain di angka-angka 40 ini. Tapi betul Ustaz, seperti saat ini tuh ada daun kayu sambal. Kalau nggak salah di bulan puasa kita ada juga itu. Nah, benar juga ya 40 gitu 40 jenis macam daun-daun kayu. Tapi syukur-syukur jangan sampai ada gelatang nyo kamu di buela nyuruh mubuk gelatang kabeh digatain. Baik, dan juga Ustaz, ini menarik sekali perbincangan kita karena memang alhamdulillah di momen kita dengan topik hikmah nuzul Quran ini ternyata di dalam Al-Quran itu ada angka ya Ustaz, ya seperti kata Ustaz tadi. Itu salah satunya kita mengutip angka 40. Kenapa diangkat dikutip dari angka 40 Ustaz? Sebenarnya ini memang bagus sekali ya, maksudnya ini jadi motivasi untuk kita. Selama ini kan bukan hanya kita tidak mengatakan orang ya, misalkan untuk diri sendiri, dharma misalkan diri sendiri. Selama ini kan kalau bersedekah tuh kita nggak pernah stabil, kadang-kadang naiknya tuh jarang. Tapi tidak, itulah masalahnya, bukan tidak jadi amal, tidak menjadi bahagian dari kehidupan. Kan kita mau jadi bahagian dari kehidupan. Betul. Nah ini kadang-kadang yang kita sayangkan gitu, di saat untuk bersedekah masih mikir-mikir, tapi untuk hal yang memang untuk dunia itu kita nggak pikir-pikir. Nah, sebenarnya banyak sekali misalkan kebesaran-kebesaran ya, rezeki yang diberikan oleh Allah berlipat-lipat ganda jika kita mau bersedekah. Oh pasti, ikhlas, pasti. Ya. Seperti kenapa Dharma bisa katakan begitu kan? Seperti yang Ustaz katakan tadi, seperti keran misalkan keran air, keran rezeki gitu. Dari satu keran bisa dua bisa seterusnya gitu. Mudah-mudahan ya kita jangan untuk hari ini dengan sudah dijabarkan sama Ustaz tadi, ya mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih istiqomah dan jangan pernah putus untuk bersedekah. Amin, insyaallah. Ustaz, kita sudah di penghujung
Ustadz, di penghujung, di closing kita, silakan Ustadz, dengan topik kita Hikmah Nuzul Quran, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Baik, terima kasih Kak Dharma, para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci kita itu memang kitab yang spektakuler, yang bisa diuji kebenaran, keautentikannya oleh siapapun, baik oleh kita sebagai pemeluknya, sebagai orang yang mengimaninya, ataupun oleh orang yang bukan orang kita yang mengimani Al-Quran pun. Al-Quran memberikan tantangan. Kalau ragu ini dari sisi Tuhanmu, engkau boleh cari, boleh buat tandingannya. Tidak ada. Semenjak 1400 tahun yang lalu sampai 2020 hari ini, belum ada satu orang. Bahkan sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah ada satu ayat, satu orang pun mampu membuat tandingan ayat Al-Quran. Allah menyatakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang mendatangkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya sampai kiamat nanti. Maka oleh karena itu, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak kita terhadap Al-Quran, yang pertama, kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita mentahsin kembali bacaan-bacaan Al-Quran kita. Hari ini kita mesti tingkatkan lagi. Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi harus dikaji, harus ditelaah, dan yang lebih penting, harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikatifnya lebih penting dari sekedar teori-teori yang tidak pernah kita buktikan, kita bawa, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah Al-Quran ini akan menuntun kita menghadap Allah sampai ke surganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.